Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita iman dan takwa, kesehatan, rizki yang berlimpah, tak kurang satu apapun. Kita masih berada di bulan Syawal 1445 Hijriah. Setelah kita menjalani kehidupan madrasah Ramadan dan hari raya yang fitri, marilah di bulan ini untuk kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak berperkara kepada sunnah yang semaunya kita, namun kita berittiba kepada Rasulullah SAW secara sungguh-sungguh. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ridha dan wafatnya kita dalam keadaan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, khatib pada kesempatan khutbah kali ini ingin mengajak kepada diri khatib dan seluruh jamaah sekalian ibtigha mardatillah. Kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tujuan dari akhir hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Para ulama sepakat keridhaan atau ridha itu kesenangan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala melihat dari hamba-hambanya yang dengan nafsahu ibtigha, dengan jasadnya, dengan kekuatannya, dengan sungguh-sungguh dia
dari banyak manusia. Dia keluar dari banyak manusia itu hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk meraih apa yang dia kerjakan, dia lakukan itu membuat Allah tersenyum, bahkan membuat Allah terkadang tertawa melihatnya. Karena Allah gembira, Allah senang. Maka setiap orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu membersamai, karena orang-orang yang meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala tidak lain, dia bersabar untuk meraihnya. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Orang-orang yang sabar dalam beribadah, dia terus melaksanakan ibadah apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun. Saat hambanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun memberikan apa yang dia kehendaki. Dan Allah mengabulkan setiap doa-doa dari hamba-hamba yang meraih keridhaannya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-207, dalam ayat yang ke-265, kalimat ibtigha mardatillah ini secara jelas, pasti dan gamblang, qat'i dalam Al-Quran, walaupun hanya diulang 5 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tambahan 3 kalimat yang mirip maknanya di dalam Al-Quran. Namun besar manfaatnya, besar maknanya jika kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita berharap pimpinan kita itu ridho, karena cara kita bekerja, kita terus meningkatkan kinerja kita, kemampuan kita. Maka pimpinan yang melihat orang-orang yang dipimpinnya itu, dia turunkan ridhonya, dia tingkatkan kesejahteraannya dari berbagai aspek. Dia tidak mengeluh di depan orang-orang yang sedang bekerja, sedang orang yang bekerja dalam keadaan ahsan, dalam keadaan baik bekerjanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Al-Baqarah yang tadi khatib nukilkan dalam mukadimah, yang pertama, alasan kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena wa minan nasi may yashri. Tidak banyak dari golongan manusia, dari umat manusia yang keluar untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ringan kakinya, siapa yang gelisah hatinya tatkala dia belum menunaikan ibadah, berbahagialah orang ini, karena dia sesungguhnya sedang gelisah, khawatir kalau Allah tidak menurunkan ridho terhadap aktivitas kehidupannya. Siapa yang bekerja lalu gelisah, dia khawatir terlambat sesuai dengan peraturan tempat dia bekerja, menetapkan jam awal kerjanya, dan dia gelisah tatkala dia membolos dari bekerjanya, khawatir Allah akan menurunkan dosa dan murkanya, lalu dia tidak berani untuk telat, dia tidak berani untuk berbohong pada pimpinannya, dia istiqomah mengerjakan pekerjaannya. Inilah sesungguhnya orang-orang yang ibtigha mardatillah.
Sedikit sekali orang-orang yang berpikir begini. Sedikit sekali orang-orang yang memikirkan ini. Ciri dari orang-orang yang demikian ini, dia bekerja tenang. Dia bekerja dengan hati yang nyaman. Dia tidak merasa bersaing. Karena dalam Islam tidak ada bersaing, menimbulkan persaingan. Yang ada adalah berfastabiqul khairat. Dia terus bekerja dan bekerja sesuai dengan arahan, sesuai dengan pedoman yang diberikan kepadanya. Dia tidak mempersoalkan pekerjaan orang, dia tidak mempersoalkan perilaku orang dalam bekerja. Dia juga tidak mempertentangkan peribadatan orang, selagi itu muamalah duniawi. Berbahagialah karena setiap orang yang mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu. Dan dia adalah orang yang agung, orang yang mulia dibandingkan manusia-manusia lain yang tidak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang kemudian disenangi. Kenapa kita harus meraih ridha Allah? Karena kita membuat Allah senang, membuat Allah bahagia, membuat Allah tersenyum. Tatkala kita membuat ayah dan ibu kita tersenyum karena perilaku kita, karena kesolehan kita, maka niscaya orang tua kita akan berkhidmat, bekerja untuk membiayai kehidupan kita. Begitupun Allah. Kalau kita terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah, bekerja ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pimpinan, bukan karena orang yang memimpin kita, maka Allah turunkan maghfirahnya. Maka orang yang menunaikan ibadah siyam Ramadan lalu berharap Allah ridha, dia hanya berharap Allah yang ridha, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu janjinya Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu raufum bil ibad. Allah rauf. Allah itu maha penyantun. Kalau kita analogikan dengan kehidupan kita, seseorang yang maha penyantun, dermawan, dia tidak melihat ada orang miskin atau tidak, ada orang yang membutuhkan atau tidak. Dia mengkondisikan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia nafkahi kepada Allah melalui berbagai jalan. Di lembaga zakatkah itu, ataukah dia langsung memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Inilah orang yang dikategorikan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan keuntungan yang besar. Rauf, Allah itu maha penyantun. Kemudian ada 3 jalan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha wa rasulahu wal yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. 3 syarat kita meraih kemenangan atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surah An-Nur ayat 52 ini adalah wa atiullaha wa rasulahu. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dari kalimat wa atiullaha wa rasul yang berulang kali di dalam Al-Quran, hanya 1 kalimat di dalam An-Nur 52 inilah yang Allah gunakan hak dhamir. Wa rasulahu, menunjuk pada Rasul itu kembali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dan tetapkan bagi Rasulnya. Tidak kita
mengambil yang enak-enak dari sunnah Rasulullah SAW. Yang berat, sholat tahajud kah itu, sholat duha kah itu, selalu kita masih beralasan untuk mengerjakannya. Bagaimana dengan akhlak Rasulullah SAW? Masih kita kerap kali membasahi lisan kita dengan memfitnah, dengan menggunjing, dengan menggibah, dengan mencibir, menganggap saudara-saudara kita lain lebih rendah daripada kita. Bagaimana kita mau meraih ridha Allah? Kita hanya taat kepada Allah, itu pun dengan salat 5 waktu. Akhlak kita masih belum berpedoman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wal yahsyallah. Takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46, bahwa ciri orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dia bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia takut akan ketetapan Allah yang satu. Apa itu? Kematian. Wa annahum ilaihi rajiun. Kembalinya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kembali kepada yang lainnya. Maka apabila ada seruan-seruan muadzin melalui pengeras suara masjid, itu adalah seruan Allah, segera penuhi, jangan ditunda-tunda dengan urusan-urusan dunia. Wa yattaqi faulaika humul faizun. Jalan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berikan agar Allah ridha dan Allah berikan kita kemenangan, faizun. Wa yattaqi. Kalimat takwa yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan pada ayat ini, para ulama tafsir menyampaikan karena digunakan wa yattaqi bukan kalimat ittaqi, maka Allah Subhanahu wa taala menekankan satu proses di mana kita dalam meraih kemenangan itu banyak segala tantangan, rintangan. Kembali lagi kepada awal bahwa kita harus bersabar dalam menghadapi. Orang-orang bersabar itulah orang-orang yang wayattaqi dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak istighfar. Mari kita perbanyak istighfar dalam setiap gerak langkah kita. Terlebih apabila ada satu kendala, ada satu hambatan, perbanyaklah istighfar. Tatkala ada satu sikap yang membahagiakan, satu sikap yang orang lain membanggakan kita, perbanyaklah istighfar. Karena Allah Maha menerima permohonan ampunan dari hamba-hambanya. Allah Maha penerima taubat dari semua hamba-hambanya yang beriman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.